Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Dian dengan NPM 22011146. Saya dari semester 4A Akhwat dan saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah Bandar Lampung. Dan ini adalah tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen Ustadz Ahmad Hadi Setiawan MPDI. Dan tema yang pertama yaitu 1. Anugerah akal pikiran menurut syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sesuai dengan ukuran yang telah diciptakannya. Setiap insan dibekali dengan hati dan akal. Keduanya merupakan instrumen yang berbeda satu sama lain. Bagaimanapun, mereka saling melengkapi agar manusia dapat hidup secara sewajarnya. Tentang akal, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan At-Tirmizi, tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang lebih mulia daripada akal. Akal yang sehat dapat menjadi jalan untuk meningkatkan ketakwaan. Nabi SAW berpesan, apabila manusia mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kebaikan, maka hendaknya engkau mendekatkan dirimu kepadanya dengan akalmu. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada keuntungan bagi seseorang yang lebih besar daripada kemuliaan akal. Akal yang membimbing pemiliknya pada petunjuk dan melindungi dari kebinasaan. Maka, tidak mengherankan bila Islam merupakan agama yang mendorong umat manusia untuk mendaya gunakan kemampuan akalnya. Dengan akal, seorang insan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi. Apalagi bagi seorang yang beriman, akal seorang mukmin akan dituntun oleh ajaran agama Islam sehingga dapat selamat di dunia dan akhirat bila mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, agama ini tidak menetapkan bagi mereka yang belum berakal sempurna. Contoh, orang dengan gangguan jiwa atau anak-anak. Mereka belum dikenai hukum agama. Dan sebagai bentuk kekuasaan Allah, termaktub dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di sini Allah menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berfikir, yaitu yang menggunakan akalnya. Kemudian bentuk kekuasaan Allah juga yaitu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai bentuk kekuasaannya atas yang ada di langit maupun di bumi bagi kaum yang berfikir. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan di perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir.
Meskipun akal ini digunakan sebagai alat untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akal ini juga digunakan untuk merenungi dan memahami dalil-dalil syar'i, baik Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai petunjuk keselamatan manusia dunia akhirat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa akal adalah syarat untuk mengilmui sesuatu dan untuk beramal dengan baik dan sempurna. Akal pun akan menyempurnakan ilmu dan amal. Akan tetapi, akal tidaklah bisa berdiri sendiri. Akal baru bisa berfungsi jika dia memiliki insting dan kekuatan sebagaimana penglihatan mata bisa berfungsi jika ada cahaya. Apabila akal mendapati cahaya Al-Quran dan Al-Quran, barulah akal akan seperti mata yang mendapatkan cahaya mentari. Jika sendirian tanpa cahaya, akal tidak akan bisa melihat atau mengetahui sesuatu. Tambahan, bagi orang beriman, hati mereka cenderung diterangi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, hati orang beriman
berpendidikan akan terus berkurang dan akhirnya lenyap. Pendidikan sebagaimana dilakukan oleh Allah adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan merupakan istilah yang mudah diucapkan tetapi sulit didefinisikan. Kesulitan ini menurut tafsir dikarenakan banyak jenis kegiatan yang dapat disebut sebagai kegiatan pendidikan dan luasnya aspek yang diminta oleh pendidikan. Hakikat pendidikan tidak terlepas dari hakikat manusia, karena secara ontologis adanya pendidikan dikarenakan adanya manusia. Berbeda dari pendidikan pada umumnya yang dibangun atas dasar konsep manusia dan basis filosofinya masing-masing. Pendidikan Islam dibangun dengan berakar dari konsep manusia dalam basis Islam. Dalam pandangan Islam, manusia adalah khalifatullah di muka bumi. Oleh karenanya, oleh Allah, dia dibekali dengan segenap potensi sebagai putra kekhalifahannya. Potensi tersebut terwujud dalam dua bentuk, yaitu cenderung ke hal-hal yang positif dan cenderung ke hal-hal yang negatif. Beberapa potensi yang positif antaranya adalah diciptakannya dan sebaik-baiknya, dijadikan sebagai makhluk yang mulia. Menurut fitrahnya, ia adalah makhluk religius, merdeka dan bertanggung jawab, mempunyai kapasitas intelijensia yang paling tinggi, tidak semata-mata terangsang oleh motivasi duniawi. Tetapi dalam hal ini manusia mengejar tujuannya sendiri, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan beberapa potensi negatif antara lain adalah amat zalim dan amat bodoh, bersifat tergesa-gesa, bersifat kebal, selalu tidak berterima kasih, sombong ketika mendapat kesenangan, dan berputus ketika mendapat kesukaran, suka menambah dan melampaui batas, bersifat keluh kesah dan kikir. Pendidikan Islam adalah suatu aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh bangsa manusia seperti dibahas. Pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah usaha untuk menggerakkan masyarakat, membimbing semua aspek potensi yang ada pada manusia secara umum. Pendidikan agama Islam menurut para tokoh ialah pertama, menurut Ahmadi mendefinisikan pendidikan agama Islam adalah segala usaha untuk memelihara fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya insan kamil yang sesuai dengan norma agama. Kedua, menurut Syekh Mustafa Al-Wulayani, memaknai pendidikan adalah menanamkan akhlak mulia dalam jiwa murid serta menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga menjadi kecenderungan jiwa yang membuahkan keutamaan, kebaikan serta cinta belajar yang berguna bagi tanah air. Dalam definisi ini terlihat jelas bahwa pendidikan agama Islam itu membimbing anak didik dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama bagi anak didik nantinya, yang didasarkan pada hukum-hukum Islam. Secara sederhana, pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktek sejarah umat Islam. Yang terakhir yaitu tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran. 1. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggung jawab dalam kehidupan ini. Yang kedua, yaitu menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 3. Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta. Yang keempat, menjelaskan hubungannya dengan Khalik sebagai pencipta alam semesta. Yang terakhir adalah penutupan. Saya atas nama Putri Dian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan dalam mengerjakan tugas ini, dan kedua berterima kasih kepada Ustadz Ahmad Hadi Setiawan MPDI yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat membuat video ini.
Semoga banyak manfaat yang dapat dipetik daripada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.